Gimana kabarnya teman-teman semua yang ada di sini? Semoga sehat. Sehat, Kak, sehat. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya. Dan semoga bahagia juga dan dijauhkan dari si corona ya. Katanya udah masuk ke Jogja ya. Baik, teman-teman, sebelum saya mulai ada beberapa pertanyaan mungkin boleh dijawab apapun random pertanyaan jawabannya. Menurut rekan-rekan yang ada di sini semua, pengetahuan personal development itu biasanya yang improve apa biasanya? Boleh siapa aja yang mau berjawab dulu? Oke, yuk teman-teman yang mau menjawab boleh lewat chat juga kalau mungkin koneksinya nggak stabil. Mungkin aku juga bisa jawab ya Kak. Boleh. Personal development dari aku sendiri itu kan pengembangan diri ya Kak gitu. Jadi contoh salah satunya kayak pengembangan diri di bidang komunikasi gitu, public speaking kayak gitu. Nah, ini juga ada lagi dari teman-teman dari Kak Hanggara Putra, ini juga jelasin bahwa personal development itu adalah pengembangan diri. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Oke, pengembangan diri ya, dan bisa macam-macam gitu. Baik, terima kasih. Nah, untuk materi kali ini, saya mungkin akan lebih jauh bicara tentang personal development itu pengembangan diri, tapi lebih kepada personality kita, ya, personal development. Sebelum kita mengembangkan diri, alangkah baiknya kalau kita tahu tentang personality kita. Perkenalkan, saya Andika Ibrahim. Kebetulan saya menjadi salah satu founder di Bumi Scholar, lembaga yang fokus di bidang pendidikan dan kepemimpinan. Kita memberikan beasiswa kepada mereka yang membutuhkan, dan juga kita didik ya selama 6 bulan sampai 1 tahun supaya anak-anak didik itu bisa berkembang sesuai dengan personalitinya. Yang pengen S2 ya kita kasih mentoring S2, yang mau kuliah kita kasih mentoring kuliah gitu dan lain sebagainya. Kadang kala banyak dari mereka yang pinter-pinter, hebat-hebat, tapi nggak bisa bayar SPP waktu itu. Akhirnya coba kita bantu lain-lain dan semuanya biayanya patungan. Ya, jadi nggak ada sponsor, semuanya ada biayanya patungan. Alhamdulillah sudah berjalan sampai 36 penerima beasiswa. Nah, ini semua lahir karena kita tertarik di bidang personal development. Dulu saya berkarir di Jogja juga, sambil S2 jadi kepala cabang Steven Yogyakarta. Mungkin teman-teman pernah dengar kata Steven atau MBTI atau DISC. Sebenarnya konsep personality-nya hampir-hampir sama ya, cuma alat instrumen tesnya beda-beda. Cuma kita akan bahas tentang bagaimana kemudian tiap orangnya, ya personal development tiap orangnya. Nah, ini difokus buat leader gitu. Baik, mungkin saya akan tanya dulu teman-teman sebelum kita bahas yang berat-berat ya. Aku mau tanya, orang keren itu gimana? Tolong dijawab mungkin teman-teman. Uh, Orang keren itu yang gimana gitu. Sekarang kan banyak, ih keren banget sih kamu, keren banget tuh gitu kan. Ih lu keren banget, ih lu aja keren gitu. Sebenarnya keren itu definisinya seperti apa? Oke nih, teman-teman ada yang mau menjawab? Mungkin definisi keren menurut teman-teman tuh gimana sih? Izin, Kak. Oke, silahkan Kak. Ya, keren itu orang yang tetap bisa pegang prinsip di tengah kondisi sulit. Oh, megang prinsip di tengah kondisi sulit. Terima kasih. Itu sangat membantu banget ya bagi teman-teman yang ingin menemukan makna keren. Terima kasih Mbak Fitri ya. Ya. Tapi masalahnya berarti saya bukan termasuk yang keren, Kak. Oh gitu ya, belum masuk keren ya. Oke, gak apa-apa. Jadi Anda mendefinisikan sendiri, terus Anda juga belum termasuk terhadap kriteria Anda gitu. Oke, nggak masalah. Kita lagi berjuang. Semoga dengan kelas ini nanti saya bisa berkembang jadi keren. Oh ya, amin, amin. Ya, kita semua lagi berjuang ya, berjuang menuju masa depan. Kita nggak pernah tahu masa depan, tapi kita selalu harus berjalan ke depan, gitu kan. Nggak boleh jalan ke belakang. Oke, yang lain mungkin satu orang lagi. Definisi keren itu biasanya apa? Yang percaya diri, mencintai diri sendiri, mengenal diri sendiri, terus menguasai sesuatu hal dengan maksimal. Oke, thank you.
Mas Ilham, kemudian Pak Putri Berliana. Thank you jawabannya. Ya, ternyata tiap orang punya definisi keren masing-masing. Ya, keren itu definitif. Kalau kita bahas secara induktif, metode penelitian induktif. Tapi kalau secara deduktif, kita coba selancar dulu ke tahun 1900. Tahun 1900 keren itu ya orang yang bisa sekolah itu keren banget. Apalagi kalau sekolah Belanda gitu. Ada Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, itu tuh orang-orang keren tuh. Karena mereka bisa sekolah. Sebelum merdeka, beda lagi. Menjelang 45 tahun ke depan, orang keren tuh ya ketika mereka bisa bikin organisasi kepemudaan. Tahun 28 ada Sumpah Pemuda. Tahun 1920 ada Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan ternyata setelah merdeka, yang keren beda lagi. Yang bikin organisasi banyak, yang udah sekolah tambah banyak. Tapi yang keren ketika awal kemerdekaan itu ya orang yang perang mempertahankan NKRI. Siapa yang tidak mengakui Indonesia udah berdaulat dan merdeka, maka itulah yang mereka perangi. Nah, jadi orang keren tahun setelah merdeka itu ya yang mengacungkan bambu runcing gitu untuk melawan mereka yang tidak menguasai de facto and de jure Indonesia. Beda lagi mana kerennya. Berjerang 55 tahun setelah itu, 53 tahun tepatnya, orang keren itu ya aktivis. Begitu mereka bisa meruntuhkan Orde Orba yang udah 32 tahun berkuasa. Ya, jadi yang sekolah udah banyak, yang punya organisasi udah banyak, yang perang nggak ada penjajah juga. Jadi yang keren itu ya aktivis ketika dia bisa mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak manusia masyarakat Indonesia dari pemerintah internal sendiri. Itu yang keren. Ya, zaman berubah, kerennya beda-beda. Setelah Orba tahun 2010 sampai 2019 lah katakan. Atau mungkin tadi dari 1998 sampai 2010 yang keren itu ya PNS, karena waktu itu PNS udah dibuka untuk banyak orang. Kalau dulu PNS itu ya dipilih, khususnya kalau pendukung partai Golkar di zaman Orba dia bisa langsung masuk atau cepat masuknya gitu. Apalagi camat nggak bisa kalau nggak dari Golkar gitu. Kalau lurah masih bisa. Tapi begitu era sudah terbuka, orang keren tuh ya PNS waktu itu. Tapi tahun 2010 sampai 2019 semuanya keren, tapi ada yang lebih keren banget. Yang keren banget tuh ya orang yang punya gerakan inisiatif, sosiopreneur, punya startup. Ada Nadiem waktu itu, ada Gojeknya tuh, ada Belva dengan ruang gurunya. Itu keren banget. Wah, makanya gagah deh kalau punya startup. Sekarang startup menjamur di mana-mana. Yang keren tambah banyak gitu. Terus yang keren hari ini tuh bagaimana? Kita nggak pernah tahu, apalagi tengah pandemi. Organisasi tambah banyak, yang kuliah ke luar negeri tambah banyak, yang keren banget yang kayak apa? Kita nggak bisa nunjuk lagi yang keren seperti ini. Kita harus lihat polanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, yang keren itu yang gimana? Ada fase perubahan di tengah pandemi ini. Orang keren itu seperti apa? Ya, tapi fase perubahan itu selalu diawali oleh anak muda. Pasti anak muda. Dan anak muda posisinya di sini. Ya, nih kotak. Anak muda usia 40 tahun ke bawah. Atau bahkan 45 tahun juga masuk anak muda katanya. Kotak ini itu anak muda. Perkembangan zaman bawah. Naik terus turun. Trennya turun. Nah, anak muda selalu gini di sini. Ujung dari perubahan. Jembatan di perubahan. Nah, setelah itu naik lagi, akan naik lagi. Terus aja seperti itu. Mungkin ada dulu ya aktif di bidang komunitas, terus dia udah berkeluarga. Di sisi lain, kok kadang kita, siapa lagi yang meneruskannya? Kadang kita khawatir juga, ada nggak ya penerusnya gitu. Sekalipun memang ada penerusnya, walaupun di bidang komunitas yang lain gitu, dengan kultur yang beda gitu. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Dan kita nggak bisa terus terusan di satu masa dan kita bergerak di bidang itu, karena orangnya akan beda, mindsetnya akan beda, perjuangannya akan beda, kebutuhannya akan beda, gitu. Nah, oleh karena itu harus kita yakini bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Pertanyaannya adalah, ketika zaman itu berganti dan orang itu berganti,
maka apa yang bisa kita tinggalkan untuk masa setelah kita sebenarnya. Jadi nggak usah mikirin ada nggak ya orang yang berjuang setelah kita. Ada. Cuma pertanyaannya apa yang akan kita wariskan buat dia supaya ketika kita udah nggak di situ, ada orang yang mengikuti langkah kita dengan apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama itu adalah nilai. Oleh karena itu ternyata dalam hidup, ya tujuan hidup manusia itu satu sebenarnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat. Maka kalau kita ingin sukses, jangan hanya sukses, tapi harus bernilai. Kalau sukses itu ya kita jutawan, kita punya uang banyak, itu sukses. Tapi kalau mulia, bernilai, itu dari kesuksesan itu, apa yang akan kita berikan untuk orang sekitar kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat, maka sebaik-baik kesuksesan adalah yang dimanfaatkan juga untuk orang sekitarnya. Pahami dulu bahwa esensi manusia adalah mencari, belajar, dan berbagi. Selalu seperti itu, mencari, belajar, dan berbagi. Mencari, belajar, dan berbagi, supaya kita menjadi orang sukses dan bernilai. Nah, atas dasar itulah, maka personal development, pengembangan diri kita, harus dialokasikan untuk hal-hal berikut itu. Harus dialokasikan buat hal-hal yang sifatnya untuk kebermanfaat bersama. Ya, kalau nggak bisa jadi jalan raya yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang, maka jadilah jalan setapak yang bisa memberi manfaat kepada segelintir orang. Nah, itulah yang kita harus miliki hari ini. Prinsip itu mungkin prinsip umum yang harus kita miliki, khususnya anak muda hari ini. Karena waktunya anak muda berani memimpin. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memimpin sementara problemnya adalah problem kita sedang berada di era VUCA. Yang mana nggak jelas zaman ini, nggak jelas dalam arti nggak menentu arah, kompleks banget, ambigu. Maka kita harus beradaptasi dengan keadaan-keadaan seperti ini. Ini yang menjadi tantangan, ini yang menjadikan orang keren hari ini sulit. Ya, karena adanya sosial media, cepatnya perubahan, adanya algoritma, marketing, membuat kita hidup tidak hanya dalam satu dunia, tapi dua dunia maya dan juga dunia realitas. Dan itu sekarang saling berkaitan satu sama lain. Maka apa solusinya? Ya solusinya kita hanya bisa mengubah diri sendiri. Bukan lagi be yourself. Kalau be yourself itu kamu jadilah dirimu. Tapi masalahnya kalau kamu tidak bisa menemukan dirimu, kamu nggak bisa tuh menemukan dirimu. Maka temuin dulu siapa sih dirimu, apa sih kelebihanmu, apa sih kekuranganmu. Kalau kata Rumi, sewaktu aku merasa pintar, aku ingin mengubah dunia. Sewaktu saya bijak, saya ingin mengubah diriku sendiri. Karena ada 3 momentum yang tidak akan pernah kita lupakan. Pertama adalah momentum kelahiran. Nggak ada orang yang lupa akan momentum kelahiran. Kedua adalah momentum pernikahan. Nggak ada orang lupa kapan dia nikah. Dan yang terakhir adalah momentum ketika seseorang sudah menemukan siapa dirinya sendiri. Nah, momentum ketika itulah yang lebih sulit. Kalau momentum pernikahan, kita nyari pasangan perjuangannya. Kalau kelahiran, ya kita dilahirkan orang tua yang berjuang melahirkan kita. Tapi kalau memperjuangkan untuk menemukan siapa diri kita tidak pernah tahu kapan kita akan bisa tahu tujuan kita, dan kita nggak tahu sampai kapan kita finish menemukan diri kita. Maka konsep personal development adalah konsep seumur hidup. Nggak ada kata tua, terlalu muda, terlambat, nggak ada. Karena konsep personal development adalah konsep seumur hidup, pembelajaran seumur hidup. Bukan konsep matematika yang di sekolah SD, SMP, SMA, no. Tapi pelajaran hidup, konsep pembelajaran yang tidak akan pernah dibatasi oleh usia. Ini dulu yang perlu kita pahami. Nah, oleh karena itu, teman-teman, saya suka banget deh kayak gini. I am not perfect, but I am limited edition gitu. Aku tuh nggak sempurna, tapi kan aku nggak ada duanya gitu kan. Buat bahan gombal kayak. Tapi ini untuk menghargai diri kita dengan keberagaman diri kita. Nah, kenapa? Nah, gini konsep personality. Saya suka banget dengan analoginya si Einstein. Katanya everybody is genius. Semua orang itu jenius. Tapi kalau kamu nyuruh ikan untuk manjat pohon, itu kan stupid. Udah tahu ikan kerjaannya berenang, tapi manjat pohonnya stupid gitu. Nah, oleh karena itu ini salah satu analogi yang dibuat sama Einstein. Saya senang banget kalau dikasih ujian ya sama profesor gitu ya. Terus si profesor itu nanya, please climb the tree katanya ke hewan-hewan ini. Ada burung,
ada monyet, pinguin, ada gajah, ikan, kuda nil, sama serigala. Menurut rekan-rekan yang ada di sini nih, kira-kira hewan mana yang pertama kali akan sampai ke pohon, ranting pohon paling atas? Coba dijawab. Hewan apa yang akan pertama kali? Burung, kata Ilham. Ya, dengan terbang ya. Bisa burung juga. Oke. Apalagi ada yang jawab juga tapi di privat mungkin salah ini. Oke, katanya monyet, sip, monkey ya. Oke, terima kasih jawabannya, monyet katanya. Sekarang saya balik, kira-kira hewan apa yang akan terakhir sampai ke pohon? Hewan apa yang akan terakhir sampai ke pohon? Tolong jawab. Ikan. Ikan itu terakhir nyampe ke pohon atau nggak akan pernah sampai ke pohon karena nggak bisa ke darat? Nggak akan deh. Kok kamu berubah? Ya, sebenarnya bisa, tapi ya dia harus nunggu pohon tumbang dulu baru dia keluar dari air gitu ya. Nah, sepertilah teman-teman. Kadang kita sekolah ya, di sekolah itu kita dikasih ujian yang sama, pelajaran yang sama, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya gitu. Tanpa ada keterampilan yang disesuaikan dengan bakat kemampuan kita. Akhirnya yang rajin lah tentu dia punya nilai tinggi, tapi yang punya bakat pintar seperti yang punya IQ tinggi, tentu dia belajar dikit aja nilai bisa besar gitu. Tapi dia belum tentu loh bisa kreatif ngerjain A, B, C, D, F, G. Berarti kan setiap orang punya porsinya. Selama ini kita sekolah, porsinya itu kuliah 24 SKS, itu 12 mata kuliah. Sementara di luar negeri cuma 5 sampai 6 mata kuliah. 20 SKS, jadi satu mata kuliah bisa dalam. Di kita banyak banget sekolahan atau kuliah, mata pelajarannya dan mata kuliahnya. Saya nggak tahu, tapi itulah konsep mungkin yang sudah usang. Kalau kata Paulo Freire dari Brazil, jangan jadikan manusia itu sebagai celengan. Seolah-olah sekolah SD, SMP, SMA itu kayak celengan. Kita tabung uang, gope 1.000, 50.000, terus ditabung, berharap setelah lulus itu kayak celengan dibuka, uangnya banyak. Ternyata setelah kuliah, setelah sekolah, ketika dibuka, uangnya dikit. Loh, pada kemana nabung selama ini? Gitu. Nah, itu konsepnya nggak kayak gaya bank. Kita tuh bukan celengan, kita tuh bukan bank yang nabung setelah 3 tahun kita akan mendapat enggak. Tapi itulah manusia. Maka konsepnya disesuaikan dengan potensi dan kemampuan kita. Itu yang perlu kita sadari. Mungkin inilah analogi yang disebut oleh Einstein. Ya, oleh Einstein. Kita nggak tahu. Kita adalah burung, ikan, atau penguin, dan sebagainya. Sebentar, ada telepon. Oke, begitu ya rekan-rekan. Nah, lalu bagaimana untuk memahami konsep personality ini? Nah, ini namanya. Kita itu manusia, dan manusia itu sebenarnya lo saat ini bahasa Jakarta, soalnya trainingku di Jakarta waktu itu. Jadi pakai lo gue, mohon maaf. Kita itu adalah fenotip. Satu, Hanif, Ibra, Muti, Mbak Fitria, itu tuh adalah fenotip. Fenotip diri kita yang 100%. Nah, diri kita yang 100% ini sekarang terdiri dari 20% genetik dan juga 80% lingkungan. Yang genetik 20%, kecil porsinya, tapi tetap. Kalau lingkungan itu 80%, dia berubah-berubah. Lingkungannya SD kayak gini, dia seperti ini. SMP berubah, ya dia berubah juga lingkungannya. Kuliah berubah lagi. Ketika dia kuliah, ya berubah. Ketika dia kerja, berubah lagi. Sebenarnya kita adalah makhluk yang ambivert. Dipaksa untuk menjadi ambivert. Mau nggak mau, lu harus ikut perubahan yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan. Mau nggak mau. Ya, jadi konsep personality dalam psikologi dasar
Extrovert sama introvert itu bisa berubah. Ada orang yang dulunya introvert, yang katanya nggak suka gaul, tiba-tiba ketika kuliah dia menjadi extrovert. Ada banyak. Ada juga yang dulu ketika sekolah extrovert, gara-gara satu masalah dia menjadi seorang introvert yang tertutup banget. Ada gitu. Tapi di sisi lain dia akan berubah lagi. Nah itu karena pengaruh lingkungan dia, ya, lingkungan, gitu. Dan berubah. Tapi ada yang dari lahir sampai meninggal, dia tuh nggak akan berubah. Yaitu adalah personality yang bentuknya genetik. Kecil sih, cuma dia akan berubah-berubah. Nah, itu menjadi modal dasar kita untuk hidup. Selain daripada lingkungan. Kalau ditanya apa yang perlu kita ketahui, jawabannya genetik yang 20%. Tapi, kalau ditanya bagaimana pertumbuhan kita, apa yang penting? Bukan genetik, tapi lingkungan. Kalau kita udah tahu genetiknya, kita akan dengan mudah kita akan mencari lingkungan seperti ini. Tapi kalau kita udah terlanjur terjun ke satu lingkungan dan tidak sesuai dengan potensi kita, berarti di lingkungan itu kita harus nyari peran yang sesuai dengan potensi kita. Kebanyakan kita, manusia, orang Indonesia dimanapun, nyari lingkungan dulu, baru nyari potensi yang dia miliki. Kenapa harus relevan? Supaya kita tidak memakan ongkos kebodohan terlalu banyak. Yang seharusnya kita misalkan untuk bisnis dengan cara A dia bisa sukses dalam waktu 1 tahun, tapi dengan cara C dia perlu meluangkan waktu 2-3 tahun. Sama-sama sukses, tapi kalau misalkan lingkungan dia, pekerjaan dia sesuai dengan potensi dia akan cepat berubah. Dia akan cepat belajar. Nah, jadi salah satu sebenarnya konsep personality, bagaimana supaya tahu potensi kita di mana, kamu belajar satu hal. Kalau kamu belajar satu hal itu kamu cepat, berarti ada potensimu di bidang itu. Tapi kalau kamu di bidang itu udah usaha keras tapi lama, berarti potensimu fokusnya bukan bidang itu. Gak masalah, terus aja langsung sampai kamu bisa. Sampai kamu eksplor yang lain. Silakan eksplor itu mungkin sampai usia 25, sampai 30, 35, terserah. Ya, sampai kita benar-benar nanti untuk mempersiapkan. Lebih baik kita lagi muda sekarang mempersiapkan mencari siapa diri kita, kelebihan dan kekurangan kita hari ini daripada nanti. Ya, karena ada yang namanya personality, ada yang namanya nih aku belum tulis, karena ada yang namanya personality, ada yang namanya karakter, ada namanya watak. Ya. Terakhir sikap, ada sikap, personality, karakter, watak. Kalau sikap itu kan misal kita mau ketemu dosen itu saya senyum, iya Bu, iya Pak, itu sikap. Ya, kamu orangnya nggak murah senyum, tapi begitu kamu ketemu orang kamu senyum, itu sikap. Oke. Nah, kalau personality ya akan kita bahas hari ini. Kalau personality. Oke, jadi kita lewat dulu. Ada karakter. Kalau karakter itu adalah kumpulan dari sikap dan kelakuan kita. Dia karakternya udah kayak gitu, susah diubah. Masih bisa diubah kalau karakter. Ya, masih bisa diubah karakter. Jadi karakter itu adalah kebiasaan yang berulang. Nah, yang sulit diubah watak. Watak. Kalau watak udah dari sikap membentuk karakter, dari karakter yang terus dilakukan berulang jadilah watak. Misalkan dia orangnya kreatif, berani menerobos aturan. Ya sampai dia usia 40-50 tahun dia nggak takut resiko, nggak takut polisi. Udah terobos aja. Kalau ada polisi itu lawan aja gitu, ngomong aja gitu. Kalau terbentuk dari kuliahnya dia sukanya disiplin, sampai 40 tahun dia terus seperti itu ya sampai usia 40 tahun dia akan membentuk kebiasaan yang disiplin. Itu watak. Untuk dirubah nggak bisa. Sulit banget. Ya, sulit banget. Yang ada dia membenarkan diri. Aku punya pengalaman kayak gini. Pengalaman udah menjadi basic dasar dia dan menjadi alasan kenapa dia seperti itu. Ya, maka sebelum kita nanti punya watak yang naudzubillah jelek, yang pemarah, emosional dan sebagainya, lebih baik kita mulai hari ini miliki sikap yang mencoba untuk selalu menghargai orang lain, biar sikap itu berubah menjadi jadi karakter yang senyum, ramah, sabar, sampai nanti wataknya pun kita akan menjadi seperti itu. Jadi gitu prosesnya. Jadi enggak ujuk-ujuk dia itu, wah dia tuh orangnya emang egois. Ya enggak selamanya dia akan egois, ada waktunya dia berubah. Cuma ada enggak perantara dia untuk berubah? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Ada enggak lingkungan dia untuk bisa berbuat seperti itu? Nah, ini konsep personality. Jadi apa sih yang mempengaruhi manusia? Ya, jadi yang mempengaruhi manusia itu pertama adalah jenis kelamin, ya, jenis kelamin. Terus mesin kecerdasan,
ada drive kemudi, IQ, sama golongan darah. Nah, kalau jenis kelamin itu, di jenis kelamin, misalkan ibu, aduh, kok rasanya nggak enak, anak kayaknya lagi sakit nih, gitu kan. Terus telepon, dia lagi ngapain, lagi di sini, tapi lagi sakit mah, tuh kan bener kalau kata ibunya, tuh kan bener, firasat ibu kamu lagi nggak enak, gitu kan kalau ibu, firasatnya kuat, feelingnya kuat. Kalau bapak nggak ada gitu, kayaknya kamu lagi sakit, nggak ada, nggak pernah saya telepon kayak gitu. Nah itu, jadi ke laki-laki tetap, cewek tetap ke feeling-feelingan, perempuan tetap ke feeling-feelingan, kalau laki-laki tetap ke thinking-thinkingan gitu. Makanya kan cowok kurang peka gitu. Nah, di sisi lain jenis kelamin di penelitian lain saya baca ya, uh, pernah nggak misalkan orang atau perempuan terus ada cowok gitu, tolong cariin kunci motor di mana dong, mana gitu, sekali itu. Terus kata cewek bilang, lihat makanya matanya gunain begitu. Nah, sebenarnya dari konsep mata aja, konsep cowok itu mata perempuan itu lebar. Jadi kalau dia lihat satu hal, ada yang nggak enak mengganjal, nggak enak ya, beresin dulu baru belajar. Kalau cowok mau berantakan kosnya, dia fokus aja ke laptopnya, mau kiri kanannya berantakan nggak masalah, yang penting dia fokus ke laptopnya. Nah itu ada filosofinya juga, kenapa mata cowok itu fokus kayak gitu, supaya dia fokus nyari kerja sebenarnya, untuk bisa menafkahi. Perempuannya silakan juga untuk kerja, tapi tugas utamanya adalah laki-laki untuk menafkahi. Seperti itu. Itu udah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang potensi itu. Jadi perempuan sama laki-laki itu jangan anggap bahwa aku terhadap perempuan, enggak, itu sebagai potensi dasar sebenarnya. Allah nitip kepada kita sebagai laki-laki, Allah nitip ke Anda sebagai perempuan, itu sebagai potensi. Tinggal kita sudah bisa belum menerjemahkan bagaimana sebenarnya seharusnya kita sebagai laki-laki, bagaimana seharusnya Anda sebagai perempuan. Sudahkah kita mengikuti kajian-kajian secara personality tentang laki-laki dan perempuan dengan kodratnya, dan juga bagaimana cara bekerjanya dan sebagainya? Nah, tentu itu menjadi pertanyaan dan PR kita bareng-bareng. Yang kedua, mesin kecerdasan yang akan kita sedikit bahas. Yang ketiga, drive kemudi. Ya, ada introvert sama extrovert. Nah, introvert sama extrovert dalam otak beda sama introvert extrovert dalam kepribadian. Kalau tadi misalkan dia orangnya pendiam nih, wah lu pendiam nih orangnya, kamu pendiam nih, kamu pendiam gitu. Tapi otaknya extrovert, ya. Kepribadian dasarnya introvert, tapi dalam otaknya introvert. Nah, orang introvert itu gini, kalau ada orang yang menghina dia akan lebih semangat untuk melawan. Kamu itu gitu aja nggak bisa, bodoh banget. Oh gitu ya, oke. Kita buktikan siapa yang lebih bodoh, melawan dia. Jadi ada kekuatan untuk melawan ya. Kalau introvert itu ngeyel. Kalau extrovert itu kamu tuh gitu aja nggak bisa, galau, kepikiran, nyari teman untuk bisa melakukan pembenaran. Nah, kira-kira rekan-rekan yang ada di sini yang mana? Dalam otak yang introvertnya atau yang extrovertnya? Jadi kalau otak yang introvertnya itu, di otaknya itu dia itu tebel ke hitam-hitaman bentuknya. Tapi kalau misalnya extrovert dia keabu-abuan dan agak berongga dalam otaknya itu. Nah, itu bedanya. Jadi wajar kalau ada orang yang kalau udahlah biarin aja, nanti juga dia berubah gitu. Ada yang kayak gitu. Mungkin extrovert bawaannya dari luar ke dalam. Kalau introvert dari dalam keluar. Oke, seperti itu. Nah, biasanya yang introvert prinsipnya lebih tinggi, lebih kuat prinsipnya, susah diganggu-gugat. Ada extrovert. Kalau extrovert itu lebih fleksibel, tergantung siapa yang lebih faktual, lebih lebih relevan dengan kita. Nah, kayak gitu kalau extrovert. Nah, itu tiga hal ini yang sangat mempengaruhi. Adapun sebenarnya yang IQ sama golongan darah. IQ itu ya banyak yang pintar tapi nggak sukses juga, karena tergantung bagaimana dia menerjemahkan IQ dia sebagai suatu kemampuan sebenarnya. Jadi cuma 20% kalau dalam penelitian di Oxford saya baca, tapi itu penelitian tahun di bukunya Malcolm Gladwell ada juga tuh. Terus golongan darah itu A, AB, B dan O itu sebagai pengantar pesan. Kalau saya sih ada logika bahwa itu kayak planet Pluto, ada tapi dianggap tidak ada. Saking kecilnya kontribusi dia untuk personality kita, ya. Apalagi kalau masalah zodiak, saya tidak tahu ya. Kalau masalah zodiak, aduh, kamu kan Gemini, aku kan Scorpio, saya tidak percaya kalau kayak gitu. Why? Karena gimana kalau ada orang yang lahirnya misalnya di tanggal yang sama dan dia kembar, tapi punya sikap yang beda. Harusnya kan sama, tapi kok sikapnya beda gitu. Itu kan udah menjadi dasar. Beda dengan personality ini. Dan ini memang tesnya genetik juga, ada DNA dan ada juga lewat sidik jari.
sidik jari. Dulu saya apaan sih, masa sih kayak gini? Sampai 1 tahun saya nggak nerima, dan akhirnya saya nerima juga, dan ternyata konsep ini menarik nih, mengkaji manusia dari genetik manusia gitu, bukan hanya di kepribadian yang 80%. Ya, jadi yang akan saya bahas pakai konsepnya Pak Dr. Farid Poniman, namanya konsep Stephen, ya konsep Stephen. Ada juga MBTI, saya pelajari juga MBTI, jadi juga Stephen. MBTI tes, Stephen tes juga gitu, dan saya kolaborasikan itu semua untuk memahami bagaimana sih untuk mengembangkan orang melalui konsep personal development yang ada. Nah itu ya rekan-rekan tentang konsep personality, biar kita lebih tahu juga sebenarnya bagaimana supaya kita. Nah di sini ini yang dipakai oleh Pak Farid Poniman, Dr. Farid Poniman, beliau mengkolaborasikan, mengintegrasikan konsep dari C.G. Jung, seorang psikolog juga dari Barat, Cindy Herman, Paul McClellan. Ada beragam otak manusia, dan akhirnya beliau mengkolaborasikan dari C.G. Jung, dari Herman sama Paul McClellan, akhirnya ada konsep listing. Jadi ada otak kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, sama otak tengah. Ya, kita akan bahas satu lagi. Nah, ini dia. Aku ambil dari Stephen Institute, gue banget, yang dalam mudah inspiratif konstruktif. Waktu kemarin saya ngasih materi di situ. Jadi simpelnya dan singkatnya seperti ini. Pertama ada sensing ya. Sensing itu adalah tipe orang kecerdasannya indrawi. Indrawi itu apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, itulah yang menjadi kemampuan dia. Banyak orang sensing itu dia itu orang modifikator. Kalau belajar itu nggak usah belajar banyak. Yang penting dia niru jiplak. Jadi gitu. Jadi ATM, amati tiru modifikasi, itu sensing banget ya. Dan orang sensing itu memang kecerdasannya otot. Semakin banyak dia bergerak, semakin cerdas dia gitu. Di Bumi ada co-founder Bumi namanya Mbak Sinta Amalin Hazati Hafiz. Nah, Mbak Sinta itu dia sensing, dia atlet, tapi jadi dokter termuda di Cina. Ya, dia S2, S2 dan S3 di Cina di bidang teknologi, dan dia menjadi lulusan tercepat ya, 25 tahun udah jadi dokter. Padahal dia atlet, kerjaannya ya ngelatih nari gitu, tapi kok aku bisa gitu. Nah, karena ciri khas dari orang sensing itu rajin ya. Dia lihat dari penelitian lain, digabung, dan rajin itulah yang membuat dia cepat sebenarnya. Kalau yang terbaik enggak, tapi tercepat, lumayan juga kan dapat muri gitu. Nah, banyak orang sensing yang seperti itu, dan orientasinya itu memang harta. Maksudnya harta itu orientasinya kalau gerak ada cuan cepet banget, kalau nggak ada cuan ya lambat banget gitu. Gitu orientasinya harta. Yang kayak gitu siapa aja? Orangnya yang detail, ingatannya kuat, bahasa suka dia gitu ya, dan biasanya nggak mau diem. Orang lapangan, eksekutor. Cocok dia kalau jadi eksekutor. Tapi kalau udah suruh bikin program, aduh gimana cara bangun sistem, aduh gimana ya, harus banyak pengalaman dulu baru dia bikin sistem. Nggak bisa secara langsung pelajari 1 kali 2 kali, itu orang sensing. Jadi eksekutor, kalau udah dikasih arahan A, B, wah dia akan cepet banget tuh kayak gitu. Itu sensing. Nggak capek-capek tuh kalau olahraga, kalau dari sini langsung ke sini, itu sensing. Ya otot merah, ya namanya sensing otak kiri bawah. Oke. Itu pertama. Yang kedua thinking itu otak kiri atas. Ini kiri atas. Nah, dia tipe orang yang tukang ngatur karena dia tukang bikin sistem. Bikin A, B, C, D, F, G. Wah, dia bikin sistem, dia bikin aturan, dia bikin organisasi hobinya. Kalau tadi sensing, misalkan yang satu dikasih jabatan, yang satu dikasih uang, mana yang akan dia pilih? Pertimbangannya adalah dikasih jabatan, uangnya nggak ada, mending yang duitnya banyak walaupun nggak jadi ketua, gitu kalau sensing. Kalau si thinking kebalikan, dia akan mengejar yang lebih kepada tahta, karena bagi dia prestis, wibawa itu lebih penting daripada hal yang sifatnya finansial gitu. Ya penting juga finansial, tapi thinking akan lebih mudah seperti itu, karena dia butuh mengimplementasikan otak dia gitu. Dan dia bahkan jago branding, jago bikin sistem. Contoh Apple, yang punya Apple, si Steve Jobs. Kalau tadi Bill Gates yang sensing itu. Kalau thinking itu ada Iman Usman, ya, yang bikin ruang guru. Kan di balik ruang guru ada Iman Usman yang bikin sistemnya. Ya, nah itu yang si thinking. Jadi logika mainnya, logika, sistematik, analitis. Ya, kalau misalkan kamu thinking, kok kayak orang thinking. Kalau ada orang thinking tapi nggak kayak thinking, berarti dia thinking yang absurd. Dia tidak berjalan atau tidak sesuai dengan potensi dia, tidak berjalan tidak sesuai potensi dia. Nah, ketiga itu ada intuiting, yang dominannya intuiting. Intuiting yang kreatif.
kreatif itu nggak hanya di bidang seni ya. Albert Einstein itu intuiting, berarti dia kreatif di bidang fisika. Jadi kreatif di bidang fisika, dia menemukan teori baru, itu kreatif juga. Kadang kita mengartikan kreatif itu ya cuma di bidang seni, padahal enggak. Kreatif itu umum banget ya. Jago bahasa itu kreatif juga. Bagaimana cara dia belajar bahasanya, nah itu yang dilihat kreativitas dia nih. Nah itu intuiting. Nah intuiting itu konsepnya itu ya dia idenya banyak, selalu banyak. Selalu ada hal yang baru. Biasanya aneh-aneh penampilannya, nyentrik penampilannya, suka yang lawas-lawas yang lain sebagainya. Itu intuiting ya. Berani beda, kreatif, konseptual, berpikir konseptual. Walaupun kadang teknisnya dia sering gagap. Oh, aku punya kayak gini konsep, terus teknisnya gimana? Dia gak kepikiran. Maka perlu bantuan orang lain. Nah, keempat, ada feeling, kata kanan bawah. Feeling itu tipe orang yang kalau dipukul pipinya, yang sakit adalah hatinya, bukan pipinya. Itu feeling. Perasa, emosional. Walaupun perasa, ya dia pekaan banget. Gitu. Misalkan ada sesuatu yang salah, kepikiran, apa aku salah ya sama dia. Padahal nggak salah-salah banget gitu kan. Itu feeling. Tapi hebatnya dia bisa menggerakin orang. Ya, orang feeling itu kan Habibie, Soekarno. Bedanya kalau Habibie feeling extrovert. Ya, makanya dia lebih wah kalau ngomong cinta-cintanya kuat banget. Kalau introvert itu feeling introvert itu Soekarno. Rata-rata orang feeling itu ya punya banyak masa karena kemampuannya bicara, ngomong, emosional. Nah, kalau intuiting contohnya adalah yang kreatif dalam investasi adalah Tanoto, yang punya Tanoto Foundation ya. Nah, itu intuiting. Nah, terakhir ada insting. Nah, insting adalah konsep baru yang ditemukan Pak von Neumann, yaitu otak tengah. Yang mana otak tengah itu ya kalau misalkan Anda sensing Anda itu dominan sensing, Anda ada orang yang dominan sensingnya 100%, thinkingnya 40%, feelingnya 40%, intuitingnya 20%. Jadi kayak gitu. Jadi ada satu yang paling dominan, sisanya ya lebih kecil porsinya daripada si sensing tadi. Kalau Anda feelingnya 100%, yang lainnya nggak 100%. Bisa nggak kamu feeling tapi gerak di bidang sensing? Bisa. Sukses. Yang bukan di dominanmu kalau bisa sukses, apalagi kalau kamu bergerak di bidang yang sesuai dengan potensi genetikmu. Itu akan lebih sukses dan lebih cepat. Nah, begitu kurang lebih. Nah, kalau insting gimana? Semuanya rata. Sensingnya 50%, thinkingnya 50%, intuiting 50%, feelingnya 50%. Nggak ada yang lemah, nggak ada yang kurang, tapi nggak ada yang lebih banget. Maka orang instingnya serba bisa, tapi serba nanggung. Ngerjain ini bisa, tapi nanggung semua. Nah, ini orang yang porsinya jarang lah. Kalau misalkan yang lain 25%, 26% di dunia gitu. Kalau insting itu ya porsinya 21% atau 20% gitu. Ya. Nah, itu personality. Jadi dari sini kita belajar bahwa modalnya aja udah beda. Kalau modalnya udah beda, kenapa kita harus nyamain orang? Kalau kata Kurt Cobain, mereka menertawakanku karena aku beda. Kelak, aku akan menertawakan mereka karena mereka semua sama. Jadi daripada kita saling, wah gue beda sama dia, lebih baik kita menghargai dan menikmati keberbedaan kita dengan orang lain dan kita bergerak sesuai dengan porsinya masing-masing. Semoga dengan sedikit konsep awal personality tadi, basic, kita mengenalkan kepada kita bahwa tiap orang itu beda. Kalau tiap orang beda, kenapa kita harus punya jalan yang sama dengan orang lain? Kalau memang tujuan dan potensi kita beda, maka temukanlah jalanmu sendiri, karena perjuanganmu dan tujuanmu ditentukan oleh dirimu, bukan untuk orang lain. Terima kasih. Itu sebagai pengantar awalan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa banget nih. Tadi materinya dari Kak Ibra nih. Ya, tadi sampai banyak banget nih catatan-catatan yang aku tulis gitu. Oke nih, biar nggak lama-lama nih teman-teman yang mau bertanya, bisa silahkan. Mau tanya lewat chat ataupun on mic bisa loh teman-teman. Tadi banyak banget nih kita belajar tentang karakter diri tuh. Coba. Oke, Kak Gilang, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam semangat untuk kita semua. Mohon maaf saya terlambat masuk, Kak. Jadi saya nanyanya mungkin sedikit berbeda ya. Saya nanyanya ini, gimana cara kita mengendalikan pikiran-pikiran negatif
dan bagaimana cara kita memanfaatkan kesendirian secara positif. Gitu, Kak. Sendirian secara positif. Ya. Wow. Bahasanya kesendirian secara positif ya, udah kayak puisi ya. Iya gitu. Oke. Oke, baik Kak Ibra, bisa sekalian dijawab langsung aja, nggak apa-apa? Ya, terima kasih. Nah, dalam konsep ya, bagaimana kita, saya nggak paham ya kesendirian secara positif. Yang jelas gini, mungkin kita sama-sama di tengah pandemi. Di mana di tengah pandemi sebenarnya kita bukan karena kita nggak punya target di tengah pandemi ini. Kita punya target, cuma kita kurang support. Itu yang sering terjadi. Misalkan kita pengen melaksanakan sesuatu nih, karena kita nggak ketemu secara langsung, nggak tetap muka secara emosional secara langsung, sehingga target kita itu nggak tercapai. Bukan karena kita nggak bisa, tapi kita kurang support untuk bisa mencapai itu. Jadi manusia itu selain makhluk berakal, juga manusia adalah makhluk yang berperasaan. Itu yang perlu kita pahami sekarang. Kadang kita menganggap orang tuh, oh dia itu kan orang yang berakal, dia pasti bisa. Iya, tapi di sisi lain dia itu orang yang berperasaan. Maka kamu sentuh dulu perasaan dia mampu meraih apa yang sedang kita targetkan. Ya, jadi kayak kesendirian secara negatif atau secara positif itu kan tergantung ketika posisimu kamu lagi sendiri. Ketika kamu memang nggak ada support mingguan atau support harian yang terus menerus, itu kan akhirnya waktu kosong itu kan dalam hadis ada masa yang paling yang mengkhawatirkan manusia. Salah satunya adalah kekosongan waktu. Kekosongan waktu kan kekosongan waktu kita bisa melakukan hal-hal negatif dan juga di tengah kosongnya waktu kita bisa berpikir yang aneh-aneh juga. Ya, nggak ada lawan bicara untuk menghibur lain sebagainya. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah memang kita harus mencoba ketemu langsung orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya di sosial media lewat Zoom. Karena di Zoom itu bagusnya ya buat cara cari ilmu dan juga improve diri kita, nyari relasi kita. Tapi caranya untuk memperbaiki emosi kita tuh ya ketemu langsung orang. Jangan lihat orangnya dia tuh orangnya keren atau enggak gitu. Kalau kamu mau improve, cari lingkungan yang baik. Tapi kalau kamu pengen repressing, pengen merasa diri kamu adalah dirimu, kamu ketemu aja teman-temanmu. Ya, sekeren apapun dirimu di hadapan teman-temanmu, kamu adalah tetap buaya darat bagi mereka gitu. Tetap aja kecil bagi mereka kan gitu. Sedewasa apapun kamu, tetap aja kamu anak kecil bagi orang tua. Nah, itu yang dicari. Ya, jangan hanya cari lingkungan yang 80% untuk mendukung impianmu, tapi cari juga 20% lingkungan yang bisa memenuhi rasa kekosonganmu. Ya, seperti itu. Semoga itu bisa menjawab ya soal support emosional. Oke, mungkin dari Kak Gilang ada feedback yang mau dijelaskan dulu atau sudah cukup? Kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Kak Gilang? Oke, kalau sudah cukup sih, sudah nangkap apa yang disampaikan Mas Ibra. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Gilang. Silakan bertemanlah dengan sebaik-baik teman secara realita. Ya. Baik, terima kasih Kak Gilang atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya teman-teman yang bertanya lagi, silahkan bisa lewat chat maupun on mic. Ya, izin Mbak. Oke, Gina. Kak Asril silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Asril. Dia mau bertanya, tadi kan udah dijelasin. Ada banyak peneliti tentang thinking, sensing, including. Terus di awal tadi juga dijelasin bahwa sekarang itu eranya VUCA, di mana segala hal itu berubah dengan cepat, terus ambiguitas, terus pertanyaanku gini, kira-kira skill set apa yang perlu dimiliki oleh pemuda zaman sekarang untuk apa ya bisa survive? Terus gimana cara melatihnya gitu? Ya.
Terima kasih Mas Asril. Dalam personal development ya, hari ini yang lagi rame di tengah pandemi, dulu awal-awal itu namanya transformational leader. Tapi ternyata dengan transformational leader, nggak semua orang bisa transformatif. Itu menjadi permasalahan juga. Kan transformatif itu beda dengan disiplin. Transformatif itu dia harus berubah, cepat berubah. Dan ternyata ketika bosnya cepat berubah, nggak semua orang di bawahnya SDM-nya cepat berubah. Itu kadang jadi masalah juga, karena ada inkonsistensi emosional. Kita dipaksa untuk terus berubah, cepat gerak, berubah, cepat gerak. Di tengah, kita sendirian aja di rumah, WFH gitu. Sebenarnya kalau ketemu itu, it's okay. Belum lagi di tengah kesibukan, yang mana kesibukannya nambah kalau di tengah corona gitu kan. Maka yang lagi rame kemarin mungkin tahu Dr. Indrawan Nugroho ya, itu dulu salah satu mentor saya juga karena saya bekerja sama beliau sama Pak Jemun Azani. Yang sekarang adalah agile leadership. Jadi kemampuan agile itu ada 4 unsur. Yang pertama itu humility, rendah hati. Jadi konsep hari ini yang perlu diperlukan, mau dia sensing, thinking, intuiting, feeling, yang perlu ketahui adalah konsep humility-nya, rendah hati. Kita punya kelebihan, tapi ingat kita punya kekurangan juga. Dari kekurangan itu kita harus belajar lagi. Nah, akhirnya jadi konsep humility itu kita punya rasa untuk terus belajar. Itu yang paling penting. Kadang banyak orang, termasuk mungkin kita sekali ya, ngerasa penuh dengan aku udah kok ngerjain kayak gini, jadi merasa paling bisa. Dan padahal waktunya zamannya berubah, kita menjadi 0 lagi atau mau jadi setengah kemampuan lagi, nggak hanya utuh dalam mengerjakan sesuatu. Nah, jadi humility. Yang kedua itu adaptasi, itu yang paling penting sekarang. Kalau dulu kan sistematik ya, kayak di BEM misalnya, di BEM. Kamu rapat untuk acara 3 bulan ke depan. Itu dulu tuh. Setiap minggu rapat. Selama 2 bulan, setiap minggu rapat itu. Ya kan? Dulu tuh. Sekarang nggak bisa. Kamu rapat 3 bulan, ntar ada orang lain yang eksekusi program kita duluan. Saya 2 kali kayak gitu. Lagi rapat, ternyata ada orang yang ikut rapat di kita, dia lagi bikin program, kita belum launching, dia udah launching duluan. Nyuri dari ide kita. Kan lucu. Kita rapat, yang eksekusi orang lain dengan konsep kita. Nah, apa itu siapa ya? Lama-lama pertama nggak ketuan, kok ide kita keduluan ya? Setelah lama-lama, walah ternyata dia muncul juga sebagai moderator. Oh ternyata dia itu bagian dari mereka. Kita rapat 2 bulan, berharap yang lain bisa sama bisa. Ternyata ide kita malah dieksekusi sama orang lain duluan. Dan mereka cuma 5 orang aja. Tapi mereka semua semangat mengerjakan itu. Jadi adaptasi harus cepat gitu. Jadi adaptasi itu harus benar-benar. Kalau dulu dalam satu program cuma harus 3 bulan, sekarang ya sebulan. Kalau bisa 2 minggu, 2 minggu. Nah ini yang harus kita tantangan tersendiri, jujur itu pun jadi tantangan saya sebenarnya. Yang ketiga unsur dari agile itu adalah konsep adalah konsep visioner. Jangan hanya berpikir setelah program selesai. No, misalkan setelah program ini selesai, berarti 1 bulan 3 bulan lagi apa yang akan kita buat? Tahun depan apa yang akan kita buat? Bahkan ada yang mikir 2 tahun kita akan launching sekolah karakter. Berarti selama 2 tahun ini kita akan fokus program-program yang berkaitan dengan karakter. Jadi program-program yang diadakan 2 tahun ini outputnya untuk 2 tahun ke depan. Itu yang diperlukan hari ini. Nah yang terakhir itu adalah saya lupa ada presentasi yang paling akhir itu saya baca dulu. Saya terus juga ya. Nah, adaptasi apa tadi? Visioner itu kan penting ya. Visioner itu kan proaktif, berpikir ke depan. Nggak hanya, orang lagi rame bikin program ini, kita bikin program itu, nggak gitu. Ya, jadi kalaupun mau bikin program itu kecil-kecilan aja untuk naikin marketing misalkan kayak gitu. Nah, yang 4 potensi unsur satu lagi yang penting itu adalah engagement, menjaga hubungan, engagement. Ya, gimana caranya selesai acara kita tetap menjalin relasi dengan beliau gitu. Saya diajar sama bapak saya itu untuk bisa goals dengan si A
perlu komunikasi tiap minggu sekali selama 6 bulan, baru dia mau kerjasama dengan saya. Apa aja ngomongin kopi kek, ngomongin apa kek, baru kerjasama. Gila nggak? Bahkan dulu ada di perusahaan, bukan Indika Foundation, kok Indika sih? Ya, Indika Foundation, itu ada CSR-nya di Yogyakarta ya, di Yogyakarta di bidang pendidikan. Nah, ada anak salah satu perusahaan apa ya, minyak gitu, bapaknya direktur di situ, dia kerja di perusahaan Indika, gajinya cuma berapa ya, gajinya cuma 2,5 juta, 2 juta di Jogja, 2 juta, sementara apartemen dia aja 2 juta, 3 jutaan, kan udah habis pakai apartemen. Selama 6 bulan kerja di situ, ngapain ya kamu kerja di sini, gaji segini kamu malah kerja di sini. Ternyata setelah 6 bulan setelah itu, perusahaan Indika goals mau mau kerjasama soal minyak ke perusahaan direktur bapaknya. Jadi anak itu sengaja ditaruh di situ supaya menjadi perantara bapaknya dengan bos Indika. Berpikir seperti itu loh, dan akhirnya anaknya dapat bonus lebih dari bapaknya. Saya cuma mikir, oh ternyata orang-orang besar tuh kayak gini, mengorbankan anaknya kerja 1 tahun di orang lain supaya goal dan bapaknya. Visioner. Nah, sementara kita masih reaktif. Nah, kita harus belajar seperti itu supaya kita bisa menjadi baju juga, ya. Dan harus menjaga adjustment. Selama 1 tahun dia kerja di situ hanya untuk menjaga adjustment, bukan untuk dapat gaji, tapi untuk memupuk hubungan. Ya, itu aja mungkin. Semoga bisa menjawab, Mas Asril. Ya, terima kasih banyak, Ibra. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak ya Mas Asril atas pertanyaannya. Oke, Mas Ibra, ini kita ada pertanyaan lagi nih di kolom chat dari Mas Ilham. Kak Ibra, saya ingin bertanya, apakah sensing, thinking, intuitive, feeling, dan insting itu bisa dibentuk, Kak? Oke, monggo Mas Ibra bisa dijawab. Nah, dibentuk enggak, karena itu lahir secara alamiah ya sebenarnya, Pak, sensing, thinking, intuitive. Ini banyak perdebatan. Kalau kamu bahas konsepnya Malcolm Gladwell, mungkin kamu akan setuju dengan adanya konsep sensing, thinking, intuiting, feeling. Karena dia ada konsep 10.000 jam fokus 10.000 jam. Kalau kamu yang sukses, fokus aja di bidang sensing selama 10.000 jam. Fokus aja di bidang selama 10.000 jam. Tapi ada tulisan baru dari David Epstein, dia mengatakan ternyata untuk 5-10 tahun ke depan, orang generalis itu lebih diperlukan daripada orang yang spesialis. Yang spesialis itu cukup dokter, perawat, notaris, advokat, yang mengharuskan sekolah itu. Tapi ke depan, kebutuhan generalis lebih dibutuhkan dunia ini daripada spesialis. Itu kata David Epstein. Ya, karena ketuntutan era VUCA tadi. Nah, oleh karena itu, jangan jadikan sensing, thinking, intuiting sebagai validasi, tapi jadikan sensing, thinking sebagai batu loncatan yang tadi. Batu loncatan supaya kamu bisa berbuat fokus ke arah mana. Apakah kamu akan bergerak kalau sensing misalkan sebagai eksekutor, atau menjadi bos yang banyak pengalaman, atau thinking menjadi bos yang banyak pengetahuan dan kepakarannya, atau intuiting dengan bos dengan kemampuan dia kreativitasnya, atau menjadi bos karena kamu punya kemampuan untuk bisa menjalin hubungan dengan banyak orang. Ya, nah seperti itu. Jadi silakan itu bisa jawab masing-masing bagi Ilham, dan setidaknya dari 4 konsep itu kita sekarang udah bisa memetakan manusia. Jadi tolong konsep personality itu jangan jadiin klaim aku sensing, makanya aku nggak bisa kayak gitu. Nggak gitu juga. Aku nggak bisa hitung-hitungan karena aku feeling. Nggak gitu juga. Jangan jadikan kelemahan kita sebagai validasi bahwa kita feeling dan lain sebagainya. No, bukan gitu konsepnya. Tapi jadikan itu sebagai alat pemahaman. Oh, kalau kita lemah misalkan di bidang perasaan, berarti kita harus belajar bagaimana peka terhadap orang lain. Nah, kita belajar ke situnya. Belajar reflektif. Karena ujian pertama yang lahir ke dunia itu adalah ujian refleksi. Nabi Adam itu kan dilahirkan ke dunia ini karena Siti Hawa makan buah huldi. Buah huldi dimakan sama Siti Hawa karena dibisikin oleh setan sama iblis. Tapi apakah setelah turun ke dunia Nabi Adam nyalahin iblis? Dasar iblis, gara-gara kamu gue masuk nih ke dunia. Kan enggak. Tapi apa yang dilakukan Nabi Adam? Dia bertobat, dia merefleksikan dirinya, mohon ampun. Dia berefleksi dan mengevaluasi diri. Jadi ujian pertama yang lahir ke dunia itu adalah ujian supaya kita bisa mengevaluasi diri sendiri.
Ujian kedua yang lahir ke dunia ada ujian rindu. Rindunya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Nah, jadi kalau kalian ada masalah hari ini, kenapa kok bebannya berat banget? Itu karena dua hal. Mungkin karena beban kita terlalu tinggi, kita nggak bisa memutuskan kita mau bergerak di situ atau enggak, atau kita nggak bisa bersyukur. Yang kedua, karena kita lagi rudet, lagi rindu sama mantan, sama istri, atau sama apa. Itu dua ujian yang berat di dunia ini. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, keren banget sih tadi satu hal yang unik banget nih menurut aku. Jangan sampai kita menjadikan kelemahan kita tuh sebagai bahan untuk memvalidasi. Itu. Wah, keren. Jadi intinya itu nggak bisa dibentuk ya, tapi itu bisa menjadi batu loncatan kita untuk bisa mengimprove diri kita. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Boleh lewat chat atau mau on mic? Silahkan. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya nih, Mas Ibra, mungkin Mas Ibra bisa cerita. Kalau Mas Ibra sendiri tuh tipikal orang yang seperti apa nih, yang thinking, intuiting, feeling, atau insting ini Kak gitu. Dan gimana sih cara Kak Ibra buat menyikapinya dan mengembangkan dirinya Kak Ibra? Saya Buat tipikal, pengalaman teman-teman. Oke, saya tipikal orang sinting kali ya. Aduh, kalau Sinti nggak mungkin jadi pembicara nih Kak di sore hari ini. Ya, saya udah tes. Hasilnya saya ini thinking otak kiri atas. Otak kiri atas. Dulu saya nggak percaya. Masa sih? Kan saya dulu senang kreasi, sastra, seni, teater gitu kan. Saya otak kanan banget menurut saya. MBTI gitu juga otak kanan banget setelah dites. Dulu. Walaupun MBTI saya tes. MBTI itu kalau tes bayar loh teman-teman 700.000. Jadi yang di internet itu cuma sarana marketing aja. Jadi kalau kamu tes MBTI di internet yang gratis itu jangan jadi klaim juga, saran saya. Karena dulu saya klaim gitu. Itu karena kamu menjawab sendiri, kamu menilai dirimu sendiri gitu. Lebih baik ada orang yang memandu yang paham. Karena MBTI yang sebenarnya itu bayar 700.000 sebenarnya. Ya yang benernya itu kan dari Singapura. Nah, di MBTI saya udah 3 kali dan 2 kali otak kanan, sekali otak kiri berubah. Karena itu lingkungan, MBTI-nya 80%, nggak salah juga ya. Dan waktu itu, ketika saya tes Steven, hasilnya otak kiri. Mas aku otak kiri sih, saya nggak percaya selama setahun. Setelah saya coba merajut karir di bidang otak kiri, yaitu di bidang penelitian, dosen bilang, kamu tuh baru semester 3, tapi penelitiannya cukup dalam juga ya. Kamu belajar dari mana? Enggak, cuma nyoba-nyoba aja kayak gini. Ikut lomba menang gitu. Nah, aku bisa menang ya? Baru pertama kali udah menang ya. Dari situ penasaran. Akhirnya terus harus fokus otak kiri. Dan ternyata saya bikin buku-buku sekarang basisnya data semua. Di 6 tahun berjun di bidang teater, nggak pernah nulis buku, belum jadi waktu itu. Begitu saya terjun di bidang penelitian ataupun kepenulisan yang sifatnya data, baru 1,5 tahun udah nulis buku. Ternyata benar ya, bisa lebih cepat kita belajar kalau kita bergerak sesuai dengan potensi kita. Nah itu cerita saya waktu itu. Jadi saya udah tahu setelah tinggi, tapi saya nggak percaya. Dan akhirnya coba saya di situ, oh jangan-jangan kita merasa aku nggak potensi main musik karena kamu belum pernah belajar musik. Itu masalahnya. Aku nggak bakat penelitian karena kamu belum pernah nyoba penelitian. Misalkan orang penelitian, misalkan orang main musik nih, 3 bulan bisa, wih keren ya dia udah bisa. Kamu 1 bulan bisa, kamu lebih keren daripada dia. Karena kamu lebih cepat belajar. Oh berarti karena kamu lebih cepat belajar di bidang seni, kamu ada punya kompetensi ataupun potensi di bidang seni gitu. Cuma masalah kita nggak bilang, aku nggak punya bakat di bidang seni, karena kita nggak nyoba. Nah, jadi salah satu ciri kenapa apa potensi kita adalah ketika kita belajar sesuatu, kamu cepat belajar. Ya, kamu cepat belajar. Nah, itu adalah potensimu. Tapi kalau kamu misalkan ngerjain sesuatu dan kamu nggak capek-capek, itu passion. Beda lagi, potensi sama passion 2 hal yang berbeda. Misalkan nge-game, kamu nge-game seharian, itu kan passion kamu nge-game gitu. Tapi apakah potensimu nge-game? Enggak juga. Kalau tanding kalah lagi sama orang lain misalkan. Kamu main bola, passion aja. Kan berarti potensimu ada bidang olahraga. Ya, jadi bedain juga antara potensi sama passion. Passion itu kan kesukaan, tumbuh karena kebiasaan kita.
ngelakuin itu. Dari kecil main bola, sukanya main bola sampai sekarang gitu. Coba kamu dari kecil sukanya badminton sampai sekarang. Passion, kesukaan. Tapi kalau potensi, lebih dari itu. Gak hanya suka, tapi kamu bisa ngelakuin itu secara matang dan juga cepat belajar. Semoga bisa membedakan ya antara passion dan juga potensi. Dan itu kadang sering disamaratakan oleh orang-orang. Oke, semoga bisa menjawab. Oke, mantap banget nih. Bener sih Kak, biasanya kalau di tes-tes gitu emang sering kali antara di web satu dan web lainnya itu sering kali berbeda juga kan. Dan kadang-kadang antara kita sama teman kita pun hasilnya sama kayak gitu kan. Jadi emang belum bisa dijadikan sebagai alat validasi ya. Oke. Oh ya Kak, ini ada tambahan pertanyaan dari Kak Ilham. Ketika kita sudah mengembangkan diri, kita ke suatu bidang, namun pada bidang tersebut nggak ada perkembangan, apakah kita harus beralih ke bidang lainnya atau tetap lanjut untuk menggali diri kita lebih dalam lagi? Ya, mengembangkan diri itu nggak ada konsep selesai sebenarnya. Sama kayak ucapan saya di awal. Saya suka di bidang organisasi dari semester berapa ya? Dari 2012 sampai sekarang gitu. Bakat nggak saya ngelola organisasi? Enggak juga. Enggak juga lah. Tapi saya sekarang berbenah terus aja kayak gitu. Itu pengembangan diri. Tapi kalau misalkan pengembangan dirimu untuk apa dulu? Itu pertanyaannya sebenarnya. Kalau kamu ingin mengembangkan diri dalam public speaking, ya terus aja kamu belajar public speaking sampai kapanpun. Kalau nulis terus aja nulis sampai kapanpun. Sekalipun kamu punya kerjaan lain, ya sela-sela waktu lah, sebulan sekali kamu nulis. Atau mungkin 2 minggu sekali sudah nulis gitu. Jadi bukan kamu beralih, tapi porsinya dikurangi. Ya, porsinya dikurangi. Maka penting artinya mengatur skala prioritas. Tahun ini kamu belajar apa? Tahun depan kamu mau belajar apa? Jadi mainnya di skala prioritas. Karena gini, apa namanya? Seimbang. Kata seimbang misalkan, seimbang. Seimbang itu apa? Banyak orang mengatakan seimbang itu sama rata. Padahal seimbang itu nggak harus sama rata, tapi harus sesuai dengan porsinya. Bumi itu kan terdiri dari 2/3 lautan, 1/3 daratan. Secara konsep matematika itu nggak seimbang loh. Iya kan? Harusnya kan kalau seimbang 1/2 lautan, 1/2 daratan. Tapi gara-gara 2/3-nya lautan, bumi akhirnya melahirkan kehidupan. Berarti konsep seimbang itu nggak harus sama rata, tapi harus sama porsinya. Kamu sama pasanganmu, aku nggak seimbang, dia itu pinter, aku enggak. Dia itu seimbang, dia pinter, tapi nggak peka. Kamu peka, tapi nggak pinter-pinter banget, seimbang. Karena seimbang itu adalah saling menyempurnakan, sama-sama paham dan memahami. Nah, jadi ketika kita ingin mengembangkan diri, bakat, kita yang perlu memahami diri. Kira-kira di sini kita udah cukup atau skip atau kita kurangi porsinya, gitu. Beralih silakan, tapi porsinya yang satu benar-benar ditinggalin atau cuma dikurangi aja, gitu. Dulu saya senang banget sulap sama dongeng, wah hampir setiap hari, setiap minggu, 2 minggu sekali lah paling lat. Tapi sekarang kan udah kerja, gak mungkin saya dongeng terus, ya kan? Tapi masih dongeng, masih. Ya 3 bulan sekali lah atau 2 bulan sekali. Jadi porsinya dikurangi karena punya prioritas yang lain. Nah, semoga ini bisa menjawab ya Ilham. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Ilham atas pertanyaannya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Oh ya Kak, mungkin aku mau tanya dulu Kak. Tadi kan untuk tesnya sendiri aja kan biayanya mahal ya Kak. Untuk misalkan kita memvalidasi dengan tes itu kan mahal sekali. Berarti sebenarnya salah satunya cara untuk kita bisa benar-benar tahu sama potensi diri kita adalah mencoba segala hal yang benar-benar nanti sekiranya mana sih yang emang benar-benar aku banget gitu ya Kak? Atau mungkin ada cara lain Kak? Oh iya, kalau kamu nggak bisa tahu kelebihanmu apa, kamu tanyain apa, kekuranganmu apa. Itu bisa menjadi alat ukur juga sebenarnya. Gini, thinking itu kan pintar. So, kecerdasannya thinking, berpikir. Berarti kan kelemahan orang, bukan kelemahan, kekurangan orang thinking kadang apa? Karena terlalu pintar, kadang dia egois, defensif, kritis, nggak mau kalah. Nah, itu thinking tuh. Oke? Berarti mungkin selama kamu egois banget, jangan-jangan kamu ketinggian thinking nih gitu. Oke, gitu ya.
Jadi kadang untuk memahami orang nggak hanya melihat dari segi positifnya aja, bisa lihat dari segi negatif. Potensi itu apa? Potensi itu bukan hal yang positif loh, tapi negatif juga. Contoh, awas ada potensi tsunami, negatif atau positif? Negatif. Negatif. Ya kan? Jadi Ya, potensi itu bisa menjadi positif, bisa negatif. Potensi dia pinter. Negatifnya apa? Egois, gak mau kalah, defensif. Potensi dia sensing misalkan, banyak gerak. Negatif dia apa? Mudah lelah, bergerak asal-asalan. Akhirnya dia gagal, jatuhnya berkali-kali karena nggak diukur resikonya. Yang penting gerak, resikonya nggak diukur. Itu potensi negatifnya kan, kayak absurd gitu kan. Itu potensi juga. Intuiting, potensinya apa? Potensinya kan dia banyak, apa sih namanya, konsepnya banyak, kreatif. Tapi negatifnya apa? Terlalu halu, terlalu halusinasi, bergeraknya terlalu tinggi tapi nggak realistis gitu. Terus ada juga feeling, potensinya dia perasa gitu kan. Negatifnya apa? People pleaser, nggak bisa nolak, nggak enakan. Nah itu negatif juga, gampang nangis misalkan. Nggak masalah sih kalau gampang nangis, tapi kalau nggak enakan kan kadang mendistract diri, mendistract rutinitas kita juga. Uh, Insting, dia serba bisa. Negatifnya apa? Dia serba bosen, mudah bosen. Ya, jadi potensinya ada positif, ada negatif. Jadi potensi itu kita harus pahami sebagai hal yang positif, sebagai hal negatif. Kalau kamu udah hal yang positif, manfaatkan positif itu untuk rutinitasmu. Tapi kalau kamu udah tahu potensi negatifmu apa, berarti kamu harus tahu bagaimana cara meminimalisir. Kalau kamu galau, enggak galau-galau banget. Ya, karena kadang ketika kita ingin bergerak maju, bukan ongkos untuk mendevelop diri kita yang mahal, tapi ongkos supaya kita memperbaiki mental kita yang mahal. Itu dulu tuh. Kita mau bergerak, ongkos takut untuk memperbaiki rasa takut, nggak percaya diri itu kan lebih mahal daripada ongkos kamu percaya diri untuk mengeksekusi program. Supaya kamu berubah jadi nggak penakut itu kan perlu bertahun-tahun. Tapi kalau kamu udah berani, sekalinya berani, mau setahun berani terus kamu, ya kan? Waktu yang lebih lama adalah ongkos untuk memperbaiki mental. Maka pahami juga potensi negatif yang ada dalam diri kita. Oke, semoga bisa menjawab. Karena seringkali itu juga yang menghambat diri kita. Kita mau maju, kehambat sama potensi negatif kita dan kita nggak sadar. Kalau positif, wah, potensi positif kita luar biasa, paham betul. Tapi kalau potensi negatif, kadang kita nggak pernah paham. Dan kita nggak mau mengakui itu. Yang seharusnya kita akui. Oke, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih banyak nih Kak, udah dijawab pertanyaannya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari Kak Ilham ada pertanyaan lagi, atau Kak Ashril, Kak Fitria, Kak Wasik, Gilang, Kak Adi, Kak Putri, silahkan ada yang mau bertanya. Boleh lewat chat juga kalau sinyalnya nggak stabil. Oke, seru ya diskusinya, pertanyaannya juga dalam-dalam ya. Tapi ya konsep personality itu adalah konsep yang nggak akan selesai untuk dibahas. Maka selalu seru aja dan nggak capek kalau bahas personality. Karena itu bicara tentang kita, diri kita sendiri gitu. Iya benar-benar. Seru banget. Seru banget, dari tadi saya nyimak. Ini salah satu peserta di ruang Zoom kita juga kayaknya saya ada yang kenal nih. Salah satunya, iya kayaknya dia juga salah satu dosen personal development ini Kak. Oh. Waduh. Mohon maaf. Kok saya lompat-lompat ya? Nggak ada apa ya, belum muncul. Mungkin masih menyimak juga kayak gitu. Kak, bagian dari engagement tadi nggak cukup dengan satu ruang Zoom dan hanya sekali pertemuan. Nah itu Kak. Betul. Mungkin ke depan next ada apa lagi gitu Kak? No, nanti dari pada bukan asa ya. Tapi yang jelas konsep personality itu kan konsep bebas ya. Biasanya konsep genetik gitu ya, sama konsep psikologi, seru tuh perdebatannya. Saya sering ikut kan. Iya betul. Gimana nih cara kita meningkatkan apapun kita, thinking kah, sensing kah, gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan potensi positifnya sehingga memang kita dapat nih lingkungan yang bisa menunjang karakter kita, menunjang apapun kita gitu Kak. Oh iya.
saya selalu berpegang sama dua penelitian. Pertama Good Jones, yang kedua Malcolm Gladwell. Kalau kata Good Jones itu kan otak manusia itu menampung 20% dari apa yang dia dengar, 30% apa yang dia lihat, kemudian 80%, 70 ya, 80% dari apa yang dia simpulkan sendiri, dan 90% dari apa yang dia alami sendiri. Nah, salah satu konsep supaya kita mengembangkan diri banyak, ya kita harus mengalami itu. Paham. Paham itu apa? Paham itu ketika pertautan adanya teori dengan pengalaman, baru paham. Oh, ternyata prakteknya kayak gini tuh, nggak sesuai, nggak kan gitu. Itu paham. Nah, oleh karena itu, supaya kita menemui titik paham, supaya menjadi ilmu, maka personality itu nggak hanya sekadar diperbincangkan, tapi kita harus mengalami itu. Karena untuk mengalami hal di bidang personality itu tidak lebih seindah dari apa yang disampaikan tadi, gitu kan. Perlu ada banyak perjuangan gitu, untuk menemukan itu semua. Terus yang kedua, kalau kata Malcolm Gladwell, saya nggak tahu sebenarnya gimana, atau ya statement dia atau opini dia, tapi yang jelas Malcolm Gladwell bilang kalau kamu ingin fokus menjadi seorang yang eksportis, maka kamu harus fokus 10.000 jam. Dan 10.000 jam itu bukan hal yang mudah, karena kita akan terombang-ambing ke A, B, C, D, F, G. Sehingga kalau kata Pak Jamil Azaimi, kita harus pahami dulu konsep bagaimana ke depan. Terus, aduh siapa ya? Ya, Dr. Indra, bukan Dr. Indra, aku lupa. Tapi yang jelas bilang, kapan kita menjadi seorang spesialis yang fokus mengembangkan diri kita, dan kapan kita menjadi seorang generalis. Generalis itu gunakanlah konsep generalis ini untuk apa sih namanya? Untuk mencari relasi. Misalkan Anda orang hukum, klien Anda nggak mungkin orang hukum lagi. Kalau kamu spesialis, kamu akan belajar ilmu hukum, tapi klien bukan orang hukum. Maka untuk mendapatkan klien-klienmu di bidang hukum, kamu harus punya konsep generalis, kamu harus punya diskusi pertemanan, lingkungan di bidang bisnis, di bidang perusahaan apapun itu, supaya mereka jadi klien kamu. Untuk bisa ngobrol sama mereka dan nyambung sama mereka, kamu harus punya ilmu berkaitan dengan marketing, ilmu tentang bisnis, ilmu tentang perusahaan, agar mereka jadi klien kamu. Disitulah konsep generalis berguna. Tapi kapan konsep spesialis berguna? Ketika orang ingin mempercayakan sesuatu kepada kita. Kamu ya spesialisnya dokter, kamu akan percaya, orang akan percaya sama kamu karena kamu dokter, daripada orang yang cuma mengira-ngira bahwa iya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu salah satunya, kita harus memperdalam antara konsep spesialis kita dalam diri kita ingin menjadi seperti apa, profesi apa yang akan kita kerjakan, dan generalis kita harus seperti apa. Dan yang bisa menjadi bahan pertimbangan juga adalah tujuan profesi sama pekerjaan. Pekerjaan itu kan bisa berubah-berubah ya. Tapi kalau profesi itu satu, profesi itu kalau bisa satu. Misalkan kalau kamu jadi dokter, ya dokter seumur hidup. Kalau kamu di bidang marketing, ya bidang marketing seumur hidup. Kalau kamu guru, guru juga seumur hidup. Sekalipun kamu sambil bisnis, itu kan profesimu tetap aja guru, tapi kamu sambil bisnis pekerjaannya gitu. Nah, yang kita perdalam diri kita sebagai guru. Nah, yang kita kembangkan selain di bidang pendidikan, silakan kembangkan yang lain, ya di bidang bisnisnya. Gitu. Semoga aja dengan kita punya tujuan profesi kita apa ke depan, itu yang selalu menjadi alasan mengapa kita harus tetap berjalan sesuai dengan posisi kita ke depan, tujuan kita ke depan. Ya kurang lebih seperti itulah. Itu jawaban-jawaban yang aku dapetin di training ya Bu. Di training. Diikatlah dengan profesimu ke depan apa kan? Oke, thank you Kak. Sama-sama. Waduh, keren banget nih pembahasannya. Ternyata ada dosen juga ya Kak tadi yang datang ini. Wah, luar biasa banget nih berarti hari ini diskusinya. Ini kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak ya teman-teman?
Oke. Nanti kita ketemu di Jogja lah ya. Ya, sorry, saya masih di Tasik soalnya. Oke, siap-siap Kak. Oke, ya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Atau mungkin Mbak Fitria, silahkan. Berkabar Kak kalau ke Jogja Kak. Oh, siap. Kita ngopi-ngopi ya. Nggak bisa ngopi. Lagi malam. Belinya teh aja Kak. Halo? Belinya teh aja, nggak usah kopi. Siap. Tapi Susulah, nongkrongnya di warung kopi. Oh, ya apa. Kalau dibayarin, bisa Kak. Aduh, ini kayaknya mending Kak Ibra aja deh yang bayarin. Aduh, ya kita bayar masing-masing deh kalau gitu. Aduh, siap deh. Nanti kabar-kabar aja Kak pokoknya kalau ke Jogja. Insya Allah. Siap. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau sharing, cerita? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Karena ini juga berhubung waktunya sudah mau sholat maghrib. Teman-teman mau bersiap-siap beribadah. Sebelum kita tutup acara diskusi pada sore hari ini, kita mau foto bareng dulu. Jadi teman-teman dimohon untuk bisa on cam terlebih dahulu. Oke. Teman-teman yang lain yang bisa on cam, silahkan. Oke, mungkin Kak Fitria, Kak Ilham, Kak Wasik, Kak Adi, silahkan. Izin belum bisa on cam Kak. Oh ya, nggak apa-apa Kak. Ya mohon maaf. Ya. Oke, saya hitung sampai hitungan kelima. Kalau udah nggak ada yang on cam lagi akan saya mulai fotonya. Oke. Salam hormat Mas Asa. Mas Asa. Di Mas Asa itu ada pada bukan Asa jadi Mas Asa. Mas Uta. Ada Mas Uta. Asa, ada Pria Asa ini. Iya. Mau sama Mas Asa, aku Mas Asa. Mas Uta, makin bahagia ya Mas awal tahun. Alhamdulillah. Makasih Mas Ibar. Ya. Mas Ibra sudah ngisi kapan-kapan lagi ya. Insya Allah, siap. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Teman-teman siap-siap, siapkan senyum terbaiknya akan aku screenshot. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, 1 kali lagi teman-teman, senyum. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk on cam dan terima kasih sekali kepada teman-teman yang udah join, apalagi teman-teman yang udah aktif bertanya nih pada diskusi di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Kak Ibra yang udah berbagi banyak banget pengetahuan kepada kita, gimana caranya kita bisa meningkatkan diri kita, mulai dengan cara kita mengetahui kepribadian kita, mengetahui kita tuh sebenarnya orang apa sih, orang thinking kah, orang sensi kah, kayak gitu. Keren banget sih, top banget pada diskusi di sore hari ini. Terima kasih banyak Kak Ibra, kita tidak bisa menggantikan pengetahuan yang udah dikasih Kak Ibra nih dengan apa-apa. Kita cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Kak Ibra. Semoga ilmu yang Kakak berikan nantinya bisa menjadikan motivasi untuk kita semua menjadi lebih baik dan tentunya bisa menjadi amal untuk Kak Ibra sendiri. Ya, sama-sama. Terima kasih juga semua. Itu adalah salah satu konsep personality ya. Dalam satu konsep Stephen, belum lagi nanti kalau kita bahas konsep personality yang lain. Karena jangan jadikan satu referensi sebagai satu kebenaran. Semua itu adalah bagian dari keilmuan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Makasih atas waktunya juga kesempatannya, Mas Uta, Mbak Fitria, Mbak Muti, Mas Asril, dan Mbak Mas Kitu, Adi, senang bisa berjumpa pada sore hari ini. Terima kasih Kak. Oke, thank you Kak.
Ya, saya sebagai moderator di sini pamit undur diri apabila saya ada kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan kita bisa menyelenggarakan diskusi-diskusi yang sangat-sangat menarik lagi, dan tentunya kami mengharapkan sekali kehadiran teman-teman untuk bisa ikut gabung lagi nih di diskusi Padepokan Asa selanjutnya. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.